Oke, nah ini mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum kenal nih. Mungkin Kak Kris boleh perkenalkan diri dulu Kak, silahkan. Oke, ini gua rasa 70-an orang pakai nama gua sih. Oke guys semuanya, gua Chris Aprilioni, gua branch manager dari JUC Sekuritas, tempat platform di mana kalian buat jual beli saham. Jadi yang mau trading saham, invest saham ya bisa lewat sekuritas gua. Itu sih. I see, I see. Oke, itu udah dari kapan Kak? Gua startnya itu 2017. Oh, udah Ya, lumayan lama ya? lama. Oh, oke, oke. Nah, ini aku mau nanya nih Kak. Kan Hmm. aku juga ngeliat gitu ya dari IG Kakak punya mobil mewah gitu, terus jalan-jalan ke luar negeri juga tinggal jalan aja, terus beli saham juga gak lama, terus naik sahamnya tuh cepet gitu. Nah, kalau misalkan dari deskripsi, itu kan kalau aku yang mendeskripsikan ya. Nah, kalau kakak yang mendeskripsikan diri kakak sendiri gimana nih kak? Kakak bakal mendeskripsikan diri sebagai apa? Sebagai orang yang seperti apa? Ah, gue orangnya ya trader pasti, nyari cuan, eh, kadang ya loss juga, kadang ya cuan juga. Untungnya cuannya lebih banyak daripada lossnya. Terus ya kalau keluar negeri atau apa ya itu kan sekali-sekali liburan jalan gitu kan nggak masalah. Iya. Kalau mobil ya gue memang seneng sih dari dulu kecil, selalu pengen mikir gue harus punya satu mobil sport car deh gitu makanya. Oke, nah itu bisa nggak kakak jelasin lagi kayak kalau gue tuh orangnya mungkin lebih ke personalitinya gitu kayak gue orangnya ya senangnya humble atau gimana gitu. Ya gue sih sebenarnya simple ya, jadi gue track untuk gue sendiri. Makanya gue buka JUC karena ya daripada gue sendiri cuan ya udah gue share deh trading plannya gue gitu. Jadi kalau yang pada kenal sama gue sih ya even grupnya semua gratis, rekomendasi semua gratis. Jadi ya gue sih sebenarnya lebih senang berbagi aja sih buat orang-orang gitu. Ah, oke. Itu kakak ngebangunnya sendiri ya kak? Sendiri. Oh, oke, I see, I see. Nah, kakak selepas, aku mau nanya dulu deh sebelumnya. Kakak selepas kuliah tuh ini nggak sih kak kayak ada apa ngapain dulu gitu sebelum kakak sampai akhirnya tuh join ke masuk ke dalam capital market gitu. Mungkin kakak bisa sharing-sharing dulu. Gue di capital market itu dari kuliah, dari tahun Oh, 2012 gitu. Gue udah trading saham karena waktu itu gue kan dulu atlet ya, jadi waktu itu gue di Jakarta sambil ngelatih. Nah kebetulan yang gue latih itu full time trader gitu, investor lah oh, gitu. Nah dia tuh yang ngajarin, kamu tuh harus belajar saham gitu. Dulu tak pikir saham tuh forex, makanya mikirnya oh ya udah, oke gitu. Jadi sambil belajar belajar. Nah waktu gue lulus kuliah itu gue sempat kerja juga di tambang. Gue kan dulu basicnya kuliah di tambang, jadi gue dulu sempat di Kalimantan Timur, di Berau gitu, kerja di Doit tuh kalau yang kode sahamnya. Nah gue pernah di sana gitu. Waktu itu harga sahamnya waktu dari 50-an lah terus naik sampai 1.200, di harga sekitar 400-an gue resign. Nah setelah itu gue setahun nggak ngapa-ngapain, cuma trading toh. Habis itu tak pikir oh ya udah deh, kayaknya gue butuh satu tempat untuk kalau orang tua gue nanya lu ngapain sih gitu kan. Oh gue kerja gitu. biar kelihatan kerja ya, biar kelihatan gak nganggur. Saya kalau gini ya, tahun 2015 2016 itu saham tuh masih dikit banget. uh, Jadinya orang tua, apalagi orang tua gue kan di Batam gitu ya, kota kecil yang forexnya banyak banget, MLM-nya banyak banget. Jadi tapi mereka pikir aduh janganlah saham tuh bahaya gitu-gitu. Oke, berarti yang meyakinkan kakak buat join saham tuh si ini ya yang kakak latih ya. Itu kalau boleh tahu, kakak atlet apa tuh kak? Gue atlet pingpong kan dulu, tenis meja. Oh,
I see, I see. Oke, oke. Nah, berarti akhirnya tuh dari situ kakak dikenalin saham, terus dari situ kakak mulai otodidak atau emang ada mentor itu kak? Otodidak. Zaman dulu itu susah nyari kelas, nyari belajar. Even 2015 enggak, 2012 2013 itu belum ada WhatsApp loh. Itu masih BlackBerry, itu masih zamannya BlackBerry, YouTube itu belum rame sama sekali. Yang nggak tahu apa-apa, belajarnya cuma dari mana? Dari blog orang-orang gitu, dari sometimes ada sekuritas bikin kelas, itu pun jarang banget gitu. Itu pun bener-bener kadang tuh basic banget. Jadinya ya susah banget lah. Jadi makanya mau nggak mau belajarnya yang bahasa Inggris, nyari blog. Tapi kadang blognya pun kalau gue mikir sekarang, ini kayak blognya salah deh ngajarinnya. Tapi ya dari kesalahan-kesalahan itu kan bisa belajar kan. Makanya gue belajarnya lama banget dulu. Berapa lama tuh kak kira-kira? Ya gue start dari 2012 bikin kesalahan-kesalahan yang mungkin mau 5 tahun 6 tahun kali ya baru mulai bener. Lumayan lama ya, tapi setahu aku juga kalau buat belajar kayak gini tuh emang harus lama ya, gak bisa sebentar gitu. Karena nggak ada yang ngarahin. Terus juga namanya manusia itu susah buat belajar sendiri kan. Jadi kayak gue tahu itu salah tapi ngulang lagi. Gue tahu itu gorengan jangan dibeli gitu, tapi ya kayaknya enak nih gitu kan. Tetap dimakan juga ya. Tetap aja dimakan gitu. Oke, nah ini aku mau nanya nih kak, apa sih yang bikin, ya pasti kakak udah lama lah ya di capital market gitu, kayak pasti udah pernah ngerasain rugi yang gede banget juga gitu kan. Nah dari situ kan biasanya kan orang ada yang kapok gitu ya, kayak nggak mau lagi tapi kalau kak Kris sendiri apa gitu yang bikin kakak tetap stay di capital market? Rugi itu menurut gua hanya sementara, dan yang namanya market itu kan selalu naik, secara jangka panjang akan selalu naik. Jadi pasti akan selalu ada kesempatan gitu. Kayak sekarang, jangan sekarang deh, kayak kemarin COVID waktu ancur-ancuran semua orang kelihatannya ruginya parah banget, tapi justru itu kesempatan jadi bikin untungnya banyak banget kalau momennya pas gitu. Nah kayak sekarang lagi pada ngedrop semua orang pada banyak yang loss, ya gue juga loss gitu, tapi gue tahu nanti market akan jauh lebih enak daripada sekarang. Justru ya sekarang nggak enaknya, selama kita bisa bertahan, bisa maintain portofolionya, ya nanti pas lagi enaknya naiknya lebih tinggi, biasanya kan seperti itu. I see. Nah kalau dari Kak Kris sendiri ada nggak sih kayak cara atau trik gitu ya biar kayak menghindari kayak ini bakal loss gede banget nih, kayak kita baiknya gini gitu. Ada nggak tuh kayak yang bisa kakak share ke teman-teman? Gue selalu bilang kalau di video gue tuh paling banyak ngebahas tentang cut loss. Jadi cut loss itu penting gitu. Jadi ya gue kalah, gue salah atau gue loss gitu, ya gue ada plan untuk gue jual ruginya di berapa gitu. Itu harus dijual, kalau enggak ya bisa parah banget. Ya let's say lihat aja tuh barang-barang kayak Arto yang dari 20.000 sekarang cuma 5.400, ARB besok bisa turun lagi gitu, dan BBYB dari 2.800 drop sekarang cuma sekitar 800 rupiah gitu, dan banyak emiten-emiten lain seperti itu. Jadi sometimes kita kan nggak mungkin selalu dapat barang bagus ya, kadang kita dapat nih barang kelihatannya naik tapi dibilang bagus juga enggak, tapi ya kalau gua nggak masuk takutnya miss moment gitu, mau nggak mau masuk ya. Selama ada batas area cut loss ya akan jauh lebih safe gitu. Itu sih yang gue paling penting di market itu ya, cut lossnya itu. Oke, I see. Ini ada yang nanya nih kak, kok Kris belajar dari mana dong? Tadi mungkin bisa dijelasin kali kak, kayak otodidaknya kakak belajarnya kayak gimana gitu. Gue belajar dari mana? Ada orang-orang yang sudah pengalaman di market lebih lama dari gue dari start 2012 baru mulai. Ada orang-orang yang dari tahun 2000, bahkan dari tahun 1990-an. Nah, gue kadang belajar dari mereka. Kalau fundamental, gue mungkin belajar waktu itu Teguh Hidayat ya, Mas Teguh Hidayat. Mungkin dia start dari tahun 2007 apa 2008 gitu.
ya kan lebih punya experience daripada gue 4 tahun, ya gue belajar dari blognya dia gitu. Terus Gema juga untuk bagian apa analisa-analisanya, sometimes gue juga ada analisa tentang astro gitu, jadi gue juga pelajari lebih dalam, tapi sebagai pembukanya pasti dari situ. Terus kayak Cilindali, Pak Arya Santoso, nah itu kan orang-orang lama yang sudah lama di market ya, gue belajar dari mereka dari situ. Kilas-kilasnya, gue kan waktu itu waktu kuliah belum punya duit, jadi nggak bisa bayar ya, gue cuma ikut mana yang free-nya nih, mana yang free gitu. Jadinya gue cuma ikut free-nya, terus belajar dari blog-blog juga yang dari luar negeri. Kadang kan banyak, kalau kalian search aja kayak MACD, stock market gitu, pasti kan muncul gitu. Nah, belajar dari situ sih, dari situ dipraktekin, salah nih, dipraktekin, cut loss lagi nih, praktekin terus sampai nanti ini salahnya di sini, ini salahnya di sini, baru di combine. Pas gue baca ulang semuanya, pas gue udah salah 5 tahun itu, gue baca ulang, gue baru tahu ini tuh benang merahnya, baru kesambung semuanya di situ. Karena gue cuma baca lah ya. Betul, jadi yang kesalahan dulu itu jadi ketahuan, ya kayak gini toh, kemarin dulu tuh gue salah tuh gara-gara seperti ini, seperti itu, jadi yang lebih clear. Oke, I see. Nah, ini kan mungkin teman-teman juga nggak banyak yang tahu gitu ya, gimana cara kita tuh bisa nganalisa untuk pilih saham yang naiknya tuh bisa ratusan persen atau multiple gitu. Nah, kalau dari Kak Kris mungkin bisa di-share kali Kak, kayak step by step-nya apa nih gitu. Langkah paling pertama, nyarinya harus sendiri. Jangan pernah dengerin orang lain. Alasannya apa tuh Kak? Alasannya ketika orang lain udah ngomong, biasanya udah cukup tinggi. Gitu. Gue biasanya selalu gini, barang-barang yang kasih gue cuan gede banget itu selalu gue analisa sendiri, gue ketemu sendiri, dengan catatan ya fasenya uptrend, fasenya naik. Contoh selain fasenya uptrend juga fundamentalnya mendukung, jadi dua-duanya combine-nya benar gitu. Kalau dengerin dari luar, biasanya barangnya tuh udah naik 50%, 30%, baru mulai pada sibuk. Terus ketika rame di luaran, geraknya jadi lebih liar, naik turunnya jadi nggak enak gitu. Kadang barang-barang yang sepi, barang-barang yang nggak jarang dimention oleh orang-orang, itu yang naiknya justru lebih stabil, lebih enak gitu. Oke. Kalau kata anak zaman sekarang agak indie ya, kita harus independen, cari sendiri. Ya, kurang lebih sih seperti itu sih. Oke, step keduanya apa tuh Kak? Step kedua ya tadi ya, combine antara analisa teknikal sama fundamentalnya ya. Jadi kadang kan orang dengerin, nih story-nya bagus gitu, fundamentalnya oke, tapi sometimes marketnya lagi turun gitu, harga sahamnya lagi drop parah, lagi downtrend fasenya, ya jangan diborong gitu. Itu banyak tuh yang fase-fase kayak gitu, banyak orang jadi loss gitu. Kan kadang untuk bisa exit, untuk bisa keluar itu kan kita butuh orang lain untuk beli barangnya kan, supaya barangnya tuh nggak turun ketika dijual. Jadi gue selalu meyakini kalau barang itu udah rame di luaran, udah rame dibicarain sama orang-orang, apalagi free ya, bener-bener terbuka, kalian beli ini bagus gini-gini gitu, tanpa ada yang lu ngapain juga buat ngomongin saham itu, toh kalau berarti kan ngarepinnya lu untung dari orang-orang ngikutin beli barang itu kan. Jadi gue nggak terlalu suka dengan konsep seperti itu sih. Oke. Ya karena ya dari yang Kak Kris juga jelasin ya, kalau misalkan dari orang lain kan bisa jadi kayak udah tersebar lebih luas gitu ya. Jadi orang-orang udah lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang aware gitu ya kayak. Betul. Jadi ketika suatu informasi itu udah nyampe di kita, manusia-manusia retail yang cupu ini, itu berarti udah bukan informasi yang berharga lagi, itu udah jadi sampah gitu. Terus juga ketika retail kayak kita yang cuma untung 3% jual, 4% jual, itu cuma buat bikin gerakan marketnya jadi nggak enak. Kalau gue yang gerakin marketnya ya, ini banyak retail nih masuk gitu ya, naik nih, ya udah gue jualan dulu, gue banting dulu sampai retailnya kapok,
ketika mereka cut loss, gue dapetin barang mereka di harga bawah, baru gue angkat lagi. Karena kalau banyak retail yang makin berat, naik dikit dijual sama mereka, naik dikit dijual. Mending lu keluar dulu semua, udah nggak ada yang ganggu, udah gue tinggal naikin kan. Secara konsep tuh seperti itu. Oke sih. Nih ada yang nanya nih Kak. Kok Chris biasanya dianggap tidak false break itu kira-kira berapa persen dari kebaikan dalam kurung bukan saham gorengan? Gimana tuh Kak? False break, dibilang persen itu kadang gini, kalau secara teori ada yang bilang 3% gitu. Tapi false break itu gini, kita tuh nggak tahu itu tuh false break apa enggak sampai itu kejadian kejadian false break apa enggak false break gitu. Waktu dia break ke bawah, kita akan selalu pikir, oh kalau gue ya, oh ini break nih, gue harus out dulu. Kenapa? Karena kalau gue mikirnya, oh nih false break nih, gue tahan aja deh, nanti bisa naik lagi. Itu nanti. Banyak orang berpikiran seperti itu, malah karena mereka nggak mau jual, jadi keseret, turun terus. Pas udah minus 20%, udah sayang, udah nanggung. Akhirnya apa? Nggak jadi keluar. Nggak jadi keluar, diseret turun terus, akhirnya bleeding banget. Gitu. Jadi, kalau dibilang, oh false break, gue nggak peduli dia false break apa nggak. Ketika dia break bikin titik terendah baru, gue out dulu. Kalau ternyata dia false break, gue tinggal masuk lagi, that's it. Karena akan selalu ada momen untuk entry, dan selalu akan telat untuk exit. Jadi jangan sampai telat buat exit. Oke, ya yang penting udah cabut duluan lah ya gitu sebelum sampai telat. Bener. Oke. Bahaya kalau telat nggak.